Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emel Lusundari dari Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai penyesuaian diri. Nah, teman-teman, tahu nggak sih penyesuaian diri itu penting loh dalam membantu remaja pada saat terjun dalam masyarakat luas. Penyesuaian diri menuntut kemampuan remaja untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga remaja merasa puas terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Nah, penyesuaian diri juga merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa dan mental individu. Semua remaja belum tentu mampu menyesuaikan diri dengan tepat. Hal ini dapat dikaitkan dengan karakteristik diri remaja itu sendiri yang cenderung melakukan pertentangan khususnya dengan orang tua, kemudian senang menghayal akan keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, senang melakukan aktivitas bersama teman, dan terakhir senang mencoba segala sesuatu. Kemudian, faktor penyebab apa saja sih yang menghambat dalam penyesuaian diri? Menurut Snyder, faktor yang menghambat dalam penyesuaian diri yang pertama, keadaan fisik. Kondisi fisik individu merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri loh, sebab keadaan sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi terciptanya penyesuaian diri yang baik. Yang kedua, perkembangan dan kematangan. Bentuk penyesuaian diri individu berbeda pada setiap tahap perkembangan. Sejalan dengan perkembangannya, individu meninggalkan tingkah laku infantil dalam merespon. Yang ketiga, keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat merupakan syarat bagi tercapainya penyesuaian diri yang baik loh teman-teman. Yang keempat, keadaan keluarga. Susunan individu dalam keluarga, banyaknya anggota keluarga, peran sosial individu, serta pola hubungan orang tua dan anak dapat mempengaruhi individu dalam melakukan penyesuaian diri. Dan terakhir, tingkat religiositas dan kebudayaan. Religiositas merupakan faktor yang memberikan suasana psikologis yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lainnya. Sementara kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan suatu faktor yang membentuk watak dan tingkah laku individu untuk menyesuaikan diri dengan baik. Syamsul Yusuf mengatakan bahwa sikap orang tua secara tidak langsung berpengaruh pada penyesuaian diri anak. Sikap orang tua yang keras cenderung melahirkan sikap disiplin pada anak, sedangkan sikap acuh tak acuh cenderung mengembangkan sikap kurang bertanggung jawab dan kurang memperdulikan norma. Sebaliknya, orang tua yang memiliki sikap kasih sayang, keterbukaan musyawarah dan konsisten akan berpengaruh kepada sikap anak seperti hangat, terbuka, bertanggung jawab, dan patuh terhadap norma yang berlaku. Kemudian, apa saja sih akibat atau dampak dari gagalnya dalam penyesuaian diri? Dampak yang terjadi diantaranya sikap tidak bertanggung jawab. Yang kedua, sikap agresif. Yang ketiga, perasaan khawatir tanpa sebab. Keempat, cemas ketika jauh dari tempat yang tidak dikenal. Kelima, perasaan mudah menyerah. Keenam, sering berhayal. Ketujuh, mundur ke tingkat perilaku yang sebelumnya agar disenangi dan diperhatikan teman. Dan terakhir, menggunakan mekanisme pertahanan ego. Kemudian, apa saja sih bentuk-bentuk dalam penyesuaian diri? Penyesuaian diri terdiri dari 5 bentuk teman-teman. Yang pertama, ada penyesuaian diri personal, yaitu menyeimbangkan tuntutan dari dalam diri sendiri dari segi kebutuhan fisik, psikis, dan afeksi. Yang kedua, penyesuaian diri sosial. Yang dimaksud penyesuaian diri sosial termasuk di dalamnya seperti rumah, sekolah, dan masyarakat merupakan aspek khusus dari kelompok sosial. Yang ketiga, penyesuaian diri marital atau perkawinan. Penyesuaian diri ini pada dasarnya adalah seni kehidupan yang efektif, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Dan terakhir, penyesuaian diri vokasional.
yaitu penyesuaian diri yang berhubungan erat dengan penyesuaian diri akademis atau pendidikan. Kemudian, materi terakhir yaitu solusi dalam menangani masalah penyesuaian diri teman-teman. Nah, tampaknya dengan cara mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif adalah salah satu cara yang bisa digunakan guna mengintervensi permasalahan penyesuaian diri loh. Untuk itu, diperlukan bantuan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan memberikan informasi yang akan menjadi wawasan baru, pemikiran baru, dan juga dapat mempengaruhi perubahan perilaku negatifnya. Penanganan yang diberikan oleh konselor untuk menangani permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi oleh siswa yaitu dengan memberikan konseling individu, membuat pernyataan, konferensi kasus bagi siswa yang melakukan pelanggaran berat yang membutuhkan beberapa komponen sekolah dalam menangani permasalahan tersebut, kunjungan rumah, dan undangan orang tua ke sekolah. Dalam penyesuaian diri di sekolah yang terpenting adalah penyesuaian diri terhadap teman sebaya, terhadap guru, terhadap mata pelajaran, terhadap personil sekolah lainnya, dan masyarakat. Oke, alhamdulillah materi telah selesai disampaikan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.